Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita yang bernama Nasra Yosef Muhammad Al-Enisi, dia berusia 23 tahun saat kejadian dan telah menikah dengan seorang pria bernama Zayid Zalviri. Dia berusia 36 tahun. Dari pernikahan tersebut, Nasra dan Zayid dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama dia diberi nama Saha, dia telah berusia 5 tahun. Dan anak keduanya dia diberi nama Muhammad, dia berusia 3 tahun. Informasi tentang masa lalu Nasra sebelum kejadian pada tahun 2009 tidak banyak saya dapatkan. Yang diketahui jika Nasra memiliki ketidakstabilan mental. Dan di usianya yang ke-23 tahun, dia sudah memiliki 2 orang anak yang dimana kedua anaknya memiliki kecacatan fisik. Zayid yang merasa bahwa dirinya ingin memiliki anak lagi, namun melihat istrinya yang memiliki kekurangan hingga melahirkan anak yang memiliki kecacatan, maka Zayid memutuskan untuk mencari istri kedua. Dan di negara Kuwait, untuk berpoligami tidak harus meminta persetujuan istri pertama. Maka Zayid pun tenang melakukan apa yang dianggapnya normal dan lumrah di negara Kuwait. Berbeda dengan Nasra yang tidak menyetujui dengan tindakan poligami. Zayid mengatakan jika istri keduanya nanti akan dia belikan rumah sendiri, yang dimana tidak akan tinggal serumah dengan Nasra. Sebulan kemudian Zayid menemukan calon istri keduanya melalui perjodohan, dan di bulan itu juga Zayid akan merencanakan pernikahan. Nasra sangat tidak menyukai apa yang dilakukan oleh suaminya. Kecemburuan, kemarahan, dan kebencian Nasra memuncak pada tanggal 15 Agustus pada tahun 2009, yang dimana hari itu adalah hari pernikahan Zayid. Pesta pernikahan itu berlangsung selama berhari-hari di kota yang bernama Al-Jahra, sebelah barat kota Kuwait, dengan tamu undangan ratusan orang. Pesta yang digelar untuk pernikahan seperti itu biasanya menghabiskan uang ratusan ribu hingga jutaan dolar. Karena karangan-karangan bunga yang berada di pesta itu diimpor dari negara Belanda dan makanannya mereka impor dari Paris. Dalam pesta tersebut, tamu undangan pria, wanita, dan anak-anak dipisahkan dengan tujuan agar wanita tidak harus memakai niqab dan bisa leluasa di dalam pesta karena kondisi di Kuwait sangat panas, yang dimana suhunya hari itu mencapai 50 derajat Celcius. Nasra pada hari itu juga datang bersama dengan kedua anaknya. Nasra yang tidak setuju dengan keputusan poligami, dia tidak dapat berbuat banyak. Nasra hanya memendam rasa cemburu dan ketidaksukaannya hingga dia menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pembalasan kepada suaminya. Di tempat tenda wanita dan anak-anak terdapat lebih dari 100 tamu undangan. Dan siang hari itu, cuaca yang sangat panas sekali, Nasra mengambil galon yang berisikan bensin sambil dia menuangkan ke tenda yang berisikan wanita dan anak-anak. Walaupun ada beberapa orang yang melihat Nasra saat menuangkan botol ke tenda, namun mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya Nasra kerjakan. Dan setelah Nasra selesai menyiramkan semua galon ke seluruh tenda, dia berjalan ke pintu keluar dan melemparkan korek api. Seketika api melahap tenda yang berisikan wanita dan anak-anak. Dari tenda tersebut hanya terdapat 1 pintu masuk dan keluar. Bisa kita bayangkan, di dalam tenda terdapat lebih dari 100 orang wanita dan anak-anak dan hanya terdapat 1 pintu keluar dan masuk. Betapa paniknya situasi tersebut. Ketika api melahap tenda, banyak wanita dan anak-anak yang terjatuh dan terinjak karena sempitnya pintu keluar dan saking banyaknya orang di sana. Api yang hanya berdurasi 3 menit telah melahap semua tenda dan hanya menyisakan kain-kain yang hangus, furnitur, dan bingkai tenda.
Dan panasnya di dalam tenda akibat kebakaran itu hingga mencapai 500 derajat Celcius. Orang yang terjatuh dan yang masih berada di dalam tenda, mereka terpanggang oleh panasnya kobaran api. Tragedi tersebut menelan korban sebanyak 41 wanita dan anak-anak dan meninggalkan 90 orang lainnya terluka. Tidak ada waktu untuk layanan darurat bereaksi karena saking cepatnya api melahap semua tenda. Layanan darurat setelah datang ke tempat kejadian, mereka mulai menyisir sisa-sisa dari reruntuhan, namun mereka menemukan jika kebanyakan korban telah terbakar dan sulit untuk diidentifikasi. Dan mereka harus mencari tim spesialis untuk mengidentifikasi korban. Mereka menggunakan catatan gigi dan medis untuk mengidentifikasi mereka. Keesokan harinya, orang yang terluka juga banyak dinyatakan meninggal di rumah sakit. Total korban yang meninggal dari tragedi tersebut berjumlah 57 orang. Kasus ini termasuk tragedi terparah yang ada di Kuwait dalam kurun waktu 4 dekade. Polisi langsung melakukan investigasi apa penyebab kebakaran tersebut. Awal dugaan kebakaran disebabkan oleh listrik yang mengalami kekonsletan. Namun saat mereka semakin mendalami kasus, mereka menyadari jika kebakaran itu bukan kecelakaan. Berita tersebut telah mengejutkan kedua keluarga, baik dari Said dan juga keluarga pengantin wanita. Dan keduanya menurut polisi tidak memiliki musuh yang dapat dicurigai menjadi pelaku. Nasra juga terlihat tenang saat dimintai keterangan. Polisi juga tidak mencurigai jika Nasra adalah pelakunya. Dan karena polisi tidak mendapat orang yang patut dicurigai sebagai pelaku, maka mereka mulai memintai keterangan kepada keluarga Said dan istri barunya. Dan saat giliran Nasra dibawa ke ruang interogasi, dia mengatakan kepada polisi apa yang telah dia lakukan. Walaupun saat itu polisi masih tidak menyangka jika Nasra adalah pelakunya. Nasra juga belum didampingi oleh pengacara saat itu. Dia mengakui jika dia melakukan pembakaran tersebut dengan kain yang sudah dia rendam dengan bensin. Namun ketika polisi menyarankan agar pengakuannya itu didampingi oleh pengacaranya, Nasra mengubah nada bicaranya dan mengubah apa yang baru saja dia katakan, dan menyuruh orang yang menginterogasinya menghapus apa yang baru saja dia sampaikan. Dengan alasan saat itu dia berbicara di bawah tekanan. Nasra hari itu juga ditahan di kantor polisi karena diduga bahwa apa yang dia katakan dari awal memang benar adanya. Investigasi dalam kasus ini sangat tidak mudah, yang dimana saat Nasra di penjara, diketahui jika dia sedang hamil anak ketiga dari Said. Di Kuwait hukuman mati itu dibolehkan, dan itu adalah standar hukum untuk pelaku pembunuhan. Namun hukuman mati tidak berlaku untuk orang yang sedang hamil. Maka kemungkinan Nasra hanya akan dijatuhi hukuman seumur hidup, atau proses hukum akan diproses setelah bayinya lahir. Entah Nasra mengalami keguguran atau kehamilannya itu hanyalah alasan, kita tidak pernah tahu, tetapi 2 bulan kemudian Nasra dinyatakan tidak dalam keadaan hamil. Dan Nasra mengatakan jika suaminya menyuruh penjaga dalam penjara untuk memberikan obat yang dimana obat itu mengakibatkan keguguran. Pembela Nasra membawa pernyataan tersebut ke pengadilan pada bulan Maret pada tahun 2010. Namun karena kurangnya bukti dari pihak pembela, hakim tidak percaya jika Nasra harus menerima keringanan hukuman. Warga Kuwait juga melihat jika Nasra adalah seorang yang tidak berhati. Hanya karena kecemburuan, dengan satu tangannya dia telah menghabisi 57 wanita dan anak-anak. Nasra diberi kesempatan untuk lepas dari jeratan hukuman mati dengan satu jalan jika keluarga korban mau menerima dan Nasra punya uang untuk memberikan uang denda kepada keluarga korban, maka dia bisa lepas dari hukuman mati. Namun di pengadilan, tidak satu keluarga dari korban yang mau menerima Nasra dan memaafkan apa yang telah dia lakukan. Pembela Nasra menggunakan berbagai cara untuk membebaskan Nasra hingga menghubungkan umur, status, dan juga keadaan mentalnya. Namun keluarga korban dan juga bukti yang telah diterima oleh pengadilan
tidak dapat mengurangi hukuman menjadi seumur hidup. Nasra kini menyatakan jika dia tidak memiliki niat untuk menyalakan api karena dia pikir galon yang berisikan bensin itu adalah air dan dia menggunakan air itu untuk memberkati suami dan istri barunya. Namun pengakuan Nasra ini juga tidak dipercaya di pengadilan. Beberapa saksi dari dalam tenda juga datang ke pengadilan, yang dimana mereka melihat Nasra sedang menyiramkan sesuatu ke dalam tenda. Lalu mereka juga melihat jika Nasra keluar dan api menyala. Pada akhirnya Nasra yang terkonfirmasi tidak dalam keadaan hamil, kini dia dijatuhi hukuman mati. Biasanya untuk wanita yang melakukan kejahatan berat, mereka hanya akan menerima hukuman seumur hidup. Namun Nasra tidak menerima keringanan hukuman. Nasra dalam tindak kejahatannya itu, sebenarnya dia hanya menargetkan satu orang saja, yaitu pengantin wanita. Namun itu tidak berhasil karena pengantin wanita selamat. Tetapi ibu dan saudara perempuannya dinyatakan ikut meninggal dalam kejadian tragis itu. 7 tahun kemudian setelah Nasra mendekam di penjara, pada tanggal 25 Januari pada tahun 2017, hukuman mati kepada Nasra dilaksanakan. Nasra adalah salah satu dari 7 orang yang akan dihukum mati hari itu. 3 diantaranya adalah perempuan. Selain Nasra, juga ada satu wanita dari keluarga kerajaan yang dimana wanita itu telah membunuh keponakannya yang dalam keadaan cacat. Dalam menjalankan hukuman gantung itu, media juga diizinkan untuk mengikuti prosesnya. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.